Rismon dan kawan-kawan rencananya tanggal 15 akan ke EGM ke Jogja, dan tanggal 16 keesokan harinya akan pergi ke kota Solo. Gimana? Udah kau ambil tiketmu? Udah berapa harga tiket sekarang? Kau cek dulu mana harga tiket pesawat dan juga berapa juga harga tiket kereta api. Ya, kalau misalnya agak lebih murah tiket kereta api, naik kereta api lah kau. Jangan bawa mobilmu, nanti ada lagi alasanmu mobilmu itu dipecahin kacanya. Disayat-sayat katanya ban mobilmu itu. Tapi jujur aja lu bilang sama kalian, pandai orang ini, biar tahu kalian ya. Pandai orang ini mencari momen ya. Sengaja orang ini tanggal 15, tanggal 16 pergi ke Solo ya, 2 minggu setelah lebaran, karena tahu orang ini kalau pas lebaran kemarin mereka terbang ongkos naik. Makanya mereka pergi tanggal 15 pas lagi ongkos turun. Entah ongkos pesawat, entah ongkos kereta api, yang penting harga turun. Nggak mau rugi nih tapi memperjuangkan kebenaran dan keadilan. Mana pengorbananmu? Aduh, ya, dan tahu nggak kalian, tim kuasa hukum dari Bapak Joko Widodo sendiri ya, yaitu Yakub Hasibuan, mengatakan bahwasanya kami siap menghadapi mereka semuanya. Ya, jadi Bapak Joko Widodo menganggap bahwasanya perlu dilakukan upaya hukum ya. Karena apa? Bukan karena dia takut. Kalau kalian cek berita Refli Harun ya, beritanya itu Joko Widodo mulai panik. 2046 ya kan? Kelebihan 1 angka itu pun terserah kalian. Ya, Joko Widodo mulai terdesak. Kalau misalnya kalian lihat channel satu lagi, TV Sewot, fix ijazah Jokowi palsu. Karena Bapak Jokowi, mereka anggap ya, ketika Bapak Joko Widodo mengambil langkah hukum ya, itu artinya Bapak Joko Widodo ya mengekspresikan kepanikan. Bukan. Karena apa? Ya, karena sebetulnya mereka sudah melihat bahwasanya ini ada upaya-upaya yang sudah melanggar hukum, yaitu berita bohong, kan begitu ya. Nah, jadi ya, sebetulnya kalau kukatakan ini adalah kumpulan-kumpulan orang-orang bodoh lah. Ya, kumpulan orang-orang bodoh yang ingin mencoba-coba ya mencari-cari penyakit di tubuh orang yang sehat. Badannya tegap, jalannya bagus, ganteng, gigi rapi, ya kan begitu. Tensi normal, gula darah normal, asam urat nggak ada, rajin olahraga, makan makanan bergizi. Nah, otomatis kan sangat susah untuk mencari penyakitnya ini. Jadi seperti itulah kerja orang ini ya. Jadi tahu ndak kalian ya, sebetulnya mereka itu ya ada beberapa katakanlah ada beberapa yang melatar belakangi dan memotivasi mereka untuk pergi ke rumah Bapak Joko Widodo ya. Yang pertama ya, katanya mereka itu ingin memastikan kepada Bapak Joko Widodo bahwasanya ijazah itu memang betul-betul ada dipegang Bapak Joko Widodo, dan mereka berharap supaya Bapak Joko Widodo menunjukkan kepada mereka, siapa kali kalian yang datang ke situ. Kan udah gue bilang, mana ada pernah orang silaturahmi hari raya lebaran, ya kan? Selamat hari raya Pak, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Pak, boleh tengok ijazahnya Pak? Konyol. Pakai Y, konyol. Ya kan? Setelah itu biar tahu kalian motivasi kedua ya. Motivasi kedua sebetulnya itu mereka itu bukan memastikan ijazah, bukan. Mereka cuma mengharapkan dikasih THR aja. Cari THR nih
Itu kemungkinan kedua menurutku. Atau kemungkinan ketiga, ya bisa jadi bisa tidak, kan begitu. Apa itu? Sebetulnya ya mereka itu kesana itu mau minta maaf. Karena apa? Karena ternyata mereka salah prediksi, salah strategi. Ya, waktu kemarin jadi presiden, ya Bapak Joko Widodo mereka lihat ya bahwasanya responnya biasa-biasa aja, tidak melakukan perlawanan, mereka hina, mereka fitnah, ya mereka bully. Bapak Jokowi diam saja dan mereka kira Bapak Joko Widodo begitu saja terus. Ternyata apa? Ternyata Bapak Joko Widodo mengambil satu langkah, yaitu mengumpulkan tim hukumnya untuk membantai orang-orang ini semua. Dan terlahirlah sebuah lagu untuk mereka. Salah orang, kamu salah orang. Ya, mereka tahu itu. Ya kan, mereka kan cukup pintar menurut mereka sendiri kan gitu. Wih, kayak mana ini? Kan begitu. Udah ngumpulkan apa kuasa hukum Bapak Jokowi? Udahlah, daripada malu kita bilang aja kita memberanikan diri untuk mempertanyakan. Tapi nyampe di sana nanti kita minta maaf sama Bapak Jokowi. Supaya jangan dibikin langkah-langkah hukum. Bisa mampus kita nanti. Perhatikan ya. Ku bilang sama kalian, perhatikan ya. Kalaulah ada 20 orang kemarin yang mengatakan bahwasanya siap menggeruduk rumah Bapak Joko Widodo, paling kencang itu yang datang 5 orang. Lebih sedikit. Perhatikan. Yang pertama karena takut. Yang kedua nggak punya ongkos. Banyak pertimbangannya, Mak. Kan begitu ya. Jadi respon ya terserah kau. Kalau kau mau ke UGM contohnya ya, lebih bagus kau naik kereta api atau naik mobil pesawat. Jangan kau bawa mobilmu, nanti disayat-sayat orang lagi bannya. Kalaupun kau harus bawa mobil, perhatikan CCTV-nya. Ini banyak kali alasanmu. Ditanya kenapa nggak lapor polisi, sama aja. Iya kan? Ini kan orang-orang yang nggak bisa dipercaya ini semuanya ini. Profesor Bung, doktor loh itu Bung, S2, S3 itu Bung. Di negara ini sudah biasa maling teriak maling. Dan juga kemungkinan besar ya itu mereka ini ijazah palsu teriak ijazah palsu. Periksa dulu ijazah dokter Tipa. Kok jadi kayak gitu fitnah kok? Bukan fitnah, aku tanya periksa dulu. Kira-kira dari mana ijazahnya itu? Iya kan? Itu dia. Ya, sekarang kita masuk dulu ke dalam pembicaraan yang lebih dalam. Loh, jadi maksudmu Bung udah ada kita 7 menit ini pembicaraan ini nggak dalam-dalam. Ini masih opening. Masih pembukaan. Salah satu ciri khas Opung Parbelak nggak akan pernah bikin video di bawah 20 menit. Sengaja itu karena apa? Biar yang mereaction videonya Opung Parbelak ya kan itu makin pusing. Pusing mereka itu. Sedangkan 20 menit pusing. Pernah gue bikin sampai 41 menit. Kalau 20 menit sama aku, mereka itu rata-rata dilebihkan itu 3 menit, 23 menit. Kan begitu. Kalau misalnya mereka itu ngambil videoku yang 30 menit, ya, makin panjanglah durasi mereka, 35 menit. Pernah gue bikin 41 menit biar tokel. Aku rasa nggak ada yang mau mereaksi ini. Pikir gue begitu. Tetap ada juga. Di aku 41 menit, di dia 46 menit. Tapi nggak apa-apa. Ya gimana pun juga kita harus menyebarkan kebenaran. Lebih masif, lebih bagus. Ya, sekarang kita masuk dulu hal yang lebih dalam lagi. Sekarang yang jadi pertanyaannya, ya repot-repot mereka ngurusin masalah masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Kira-kira pertanyaan pertama, ada apa? Itu dia, ada apa?
Pertanyaan kedua, ya, repot-repot mereka ngurusin masalah ijazah Bapak Joko Widodo. Ya, pertanyaan kedua, siapa di balik semua ini? Siapa di belakang mereka? Pertanyaan ketiga, ya, yang mungkin banyak orang gak berpikir, siapa yang bayar? Fitnah kau pun. Kok fitnah? Aku kan sedang bertanya, siapa yang bayar? Bukan ku bilang kalian ada yang membayar. Kan begitu ya. Kalau memang contohnya misalnya kalian bayar bayar masing-masing, contohnya pergi ke sana bayar ongkos masing-masing, makan ongkos masing-masing, bayar lagi kuota masing-masing. Ya itu kan tetap judulnya siapa yang bayar? Ya kalian yang bayar. Hehehe. Ya, jadi ada apa? Ya, kenapa? Ya, ada apa? Kalau bicara tentang ada apa, bisa jadi ya Bapak Joko Widodo ini kan sedang mempersiapkan dirinya ya untuk bertransformasi menjadi sebuah organisasi yang lebih besar. Karena apa? Karena 2029 ini harus dipersiapkan cara yang lebih matang. Karena apa? 2029, 2034, 2039 ya, tantangan Indonesia ke depannya semakin besar. Maka diperlukan anak-anak bangsa punya visi besar, punya niat besar, dan punya usaha besar untuk membangun bangsa ini. Sudah ada Gerindra pun belum cukup. Sudah ada Golkar pun belum cukup. Sudah ada PDIP. Apalagi belum cukup itu. Maka Bapak Joko Widodo kalau kulihat ya arahnya ke sana. Dia sedang mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Dan dia sedang mempersiapkan ya sebuah kekuatan yang tidak tertandingi. Kalau bicara tertandingi itu kau melampaui Tuhan itu pun. Tidak tertandingi oleh PDIP. Belum ku selesaikan. Gitu loh ya. Jadi mereka melihat ya. Mereka melihat. Jadi kelompok perusuh di Indonesia ini kan ada dari kelompok PDIP dan juga ada kelompok dari anak-anak Abah. Ku bilang mereka perusuh karena apa? Ribut kali. Kalau udah ribut sudah pasti rusuh. Kan begitu, ya kan? Selalu menuduh pemerintah, mempersalahkan Bapak Joko Widodo, menuduh Bapak Joko Widodo ini dan itu. Sekarang mereka mulai menghasut ya mahasiswa untuk bertindak yang di luar nalar lagi, di luar nilai-nilai kemanusiaan lagi, nilai-nilai akal budi lagi. Ya itu makanya aku bilang mereka ini bikin rusuh. Karena apa? Satu intinya kepentingan mereka tidak terpenuhi, hasrat mereka juga tidak terpenuhi. Yang satu pernah punya kuasa, begitu lengser ya mereka nggak bisa move on. Nah yang satu lagi ya kepengen terus ada wakilnya di pemerintahan yaitu presiden, mereka boncengi. Nah hasratnya nggak kesampaian. Kalau bicara tentang hasrat nggak kesampaian, kalian tanya sama aku agak segan aku bilang pengantin baru. Coba tanya dulu sama pengantin baru itu, kayak mananya rasanya kalau hasratmu nggak kesampaian? Uring-uringan. Pung, perasaan bukan coba pengantin baru dah, Pung. Pengantin lama pun kayak gitu, Pung. Justru yang mengerikan itu pengantin lama, Pung. Gak usah dibahas, kita bukan mau bahas pengantin di sini. Ya, itu dia. Jadi kalau bicara ada apa, ya, mereka menyadari bahwasanya ada sebuah visi besar, misi besar yang sedang dipersiapkan Bapak Joko Widodo untuk tahun 2029. Dan kalian lihat, 2027 pegang omonganku ini. 2027 dipukul lagong itu. Tung. Perhatikan kalian, dari mana kau dapat informasi itu, Pung? Aku ini kan biar tahu kan bergaul bukan sesama konten kreator. Aku juga ngobrol banyak sama jurnalis.
sama politisi, walaupun politisinya kacang-kacang. Ya kelas kita kabupaten, bos. Maksudnya kelas kabupaten bagaimana, Pung? Kau itu kan, Pung, sudah melanglang buana, Pung. Di seluruh Indonesia videomu beredar. Tapi aku masih kalah sama Amin Rais. Amin Rais itu motivator antar benua, lintas benua kok. Masih kalah, masih kepengen kali aku dikatakan menjadi YouTuber lintas benua. Ya udah kembali, Pung, jangan bahas Amin Rais dulu, kami udah muak kami. Yang lain kembali back to the track. Ya, jadi itu dia ya, ada apa sudah pasti mereka melihat. Nah, ketika Joko Widodo besar ya, baik itu secara personal dan juga organisasi, mereka melihat bahwasanya langkah mereka 2029 akan terhalang untuk kesekian kalinya. Kita masuk ke pertanyaan kedua. Siapa di balik semua ini? Masalah ijazah palsu ini. Nah, sekarang begini, ada dua kemungkinan ya. Kemungkinan pertama, kita bisa lihat ya bagaimana ya, ini polanya pola zigzag. Kalian perhatikan ini ya. Ketika PDIP ya congornya keras, volumenya keras, maka di waktu yang bersamaan biasanya ya anak-anak Abah akan mengecilkan volumenya. Tapi ketika PDIP ya volumenya kecil ya congornya juga dijaga, itu biasanya anak-anak Abah congornya digedein, volumenya dinaikin. Perhatikan aja, kalau keluar PDIP anak Abah diam. Ya, kalau kor-kor anak Abah biasanya PDIP diam. Apalagi sekarang, bagi PDIP saat ini adalah masa tenang. Kok bisa, Pung? Kongres. Perlu dijaga ketenangan. Kan begitu ya. Kita nggak tahu juga, ya kan, dikomunikasikanlah ini ya dari orang-orang PDIP ke congor sebelah sana. Woi ngor, congor. Ini kami kan dalam masa tenang ini. Jadi minta tolonglah dulu agak ributkanlah dikit-dikit. Datang congor sebelah sana, kami udah bingung, Bang, mau dari mana kami cari penyakitnya ini, udah nggak ada lagi. Dari mana selanya? Bikin aja lah isu-isu lama itu. Isu lama yang kayak mana? Ijazah palsu gitu kek. Kalau fufu apa gimana, Bu? Udah nggak terbukti. Masalah rumah tangga enggak juga. Masalah saham kepemilikan saham dari menantunya Jokowi, jangan. Jadi dari ijazah palsu aja. Ini istilah doang, kan begitu ya kan. Nah, setelah itu ya kan, yang jadi pertanyaan kedua, siapa di belakang orang ini? Yang keduanya ya. Kalau yang pertama mungkin saja ya orang lokal, kan begitu. Yang kedua ini interlokal. Maksudnya siapa? Ya, jadi begini. Hilirisasi yang diambil, ya langkah yang diambil oleh Bapak Joko Widodo, ya bisa dikatakan ini adalah genderang perang ekonomi terhadap bangsa-bangsa Uni Eropa dan juga Amerika Serikat. Ya, kita lihat bagaimana Bapak Joko Widodo ya memperjuangkan hilirisasi. Ya, dia mau supaya bahan mentah yang selama ini diekspor ke negara-negara luar, termasuk ya negara-negara Eropa, Bapak Jokowi berusaha bagaimana supaya bahan-bahan mentah itu tidak lagi diekspor ke luar negeri, kalau bisa diolah di dalam negeri. Supaya apa? Supaya keuntungan yang kita miliki lebih besar, dan dampaknya keuntungan yang mereka dapatkan lebih kecil. Nah, karena mereka selama ini bertahun-tahun sudah nyaman dengan keuntungan besar. Karena apa? Setelah mereka mengolah, mereka kan ekspor lagi. Ternyata pasar ekspor yang paling menjanjikan itu Indonesia.
Kan alangkah bodohnya sebetulnya kan. Barang mentah kita kirim, begitu jari mereka kirim lagi ke sini ya dengan bentuk berbeda dengan harga yang lebih mahal. Kenapa nggak kita tingkatkan teknologi ya, kita olah sendiri, kita jual lagi sama mereka. Itu pikiran Bapak Joko Widodo. Kan begitu ya. Maka ini membuat banyak ya negara-negara Eropa marah ya. Kita lihat bagaimana beliau ya diterjang, dihantam oleh negara-negara luar. Tapi beliau dengan gagah perkasanya ya mengatakan tidak, Indonesia harus melakukan hilirisasi. Gak peduli dia. Ternyata apa? Ya, gertakan-gertakan dari negara-negara Uni Eropa sampai sekarang gak terbukti kan. Setelah itu Amerika Serikat, mereka pasti sangat sakit hati ketika Chevron, Freeport dan perusahaan-perusahaan lainnya dominasinya diambil alih oleh negara. Otomatis ya profit yang mereka terima selama ini lebih dari 50 tahun mereka menikmati kekayaan lama kita ya. Selama ini presiden tidak ada yang berani ya untuk mendominasi Freeport dan juga perusahaan-perusahaan lainnya, hanya Bapak Joko Widodo. Dan ternyata dilanjutkan oleh Bapak Prabowo. Makin membela Amerika Serikat. Ya, oleh karena itu ya mereka itu ya, makanya kan kita bisa lihat ya bagaimana langkah yang diambil Donald Trump. 32% tarif. Bukan gara-gara itu, Bung, ya kan ada kebijakan lain, Bung. Ya memang betul, bukan gara-gara itu. Tapi kan salah satunya itu. Mungkin saja ya emangnya Donald Trump emangnya Amerika Serikat punya perusahaan cuma di Indonesia? Kan enggak. Ada di Thailand, ada di Kamboja, ada di Vietnam, ada di mana-mana. Kan begitu, ya. Jadi kita bisa perhatikan ya, Amerika Serikat ya, mereka akan berusaha ya setiap negara-negara yang punya sumber daya alam luar biasa, ketika mereka berhasil mengangkanginya dan mereka melakukan perlawanan pemberontakan, maka Amerika tidak akan tinggal diam dan mereka akan berusaha merusak negara itu dari dalam. Supaya apa? Supaya Amerika Serikat bisa ya menguasai sumber daya alam mereka. Irak, Iran dan juga Venezuela. Dan serangan-serangan yang mereka lakukan itu bukan serangan militer, karena memang bukan saatnya lagi serangan militer, bukan lagi agresi, tapi mereka akan melakukan sebuah serangan-serangan senyap ya, melalui sosial budaya, melalui ekonomi, melalui pendidikan, termasuk juga melalui langkah yang paling vital ya adalah melalui politik. Jadi maksudnya mereka menyamar jadi anggota dewan, pun. Ya nggak mungkin lah, kalapa. Jadi mereka akan lihat ya mana organisasi-organisasi atau kumpulan-kumpulan cecunguk-cecunguk yang berusaha kontra dengan pemerintah, maka mereka akan memperalat ya orang-orang ini ya untuk lebih keras lagi bersuara, sehingga apa? Sehingga rakyat lagi tidak percaya kepada pemerintah, sehingga pemerintah tidak lagi dipercaya rakyat, tidak lagi dipercaya masyarakat, tidak lagi dipercaya negara lain. Karena apa? Karena masyarakat sudah tidak mempercayai negara. Setelah itu timbullah konflik. Konflik ini sengaja diciptakan supaya apa? Supaya terjadi kerusuhan yang lebih besar lagi. Ketika kerusuhan lebih besar, maka tidak ada lagi negara yang mau investasi ke Indonesia, dan rusaklah, hancurlah Indonesia. Disitulah Amerika Serikat ya ataupun negara-negara lainnya ya berhasil menguasai Indonesia. Venezuela begitu ya, negara kaya akan minyak, bahkan dikatakan minyaknya itu melimpah, lebih melimpah daripada Timur Tengah, termasuk Arab Saudi ya. Tapi dengan cara yang demikian ya, mereka kirim ya intelijen, CIA atau apapun itu namanya, rusak negara itu, hancur, mereka bisa kuasai. Begitu juga hati-hati. Jadi siapa di balik mereka ini? Yang kedua bisa saja pihak asing. Maka mereka adalah
antek-antek asing, dan mereka akan menuding bahwasanya Prabowo dan juga Joko Widodo antek asing. Karena apa? Sudah umum, sudah normal di Indonesia ini maling teriak maling. Siapa yang bayar mereka? Masuk ke pertanyaan ketiga. Siapa yang bayar mereka? Kalau bicara siapa yang bayar mereka, sudah pasti yang pertama ya. Yang pertama itu adalah pengusaha-pengusaha yang selama ini mereka mendapatkan keuntungan besar sebelum zaman Bapak Joko Widodo, dan mereka marah karena apa? Karena kebijakan-kebijakan Bapak Joko Widodo ya, itu menumbangkan bahkan menghambat pertumbuhan dari bisnis mereka ya. Dan sayang sekali bagi mereka, Bapak Prabowo ternyata melanjutkan apa yang dilakukan Bapak Joko Widodo. Siapa mau sebut aja namanya, nggak perlu itu loh. Toke minyak yang anaknya ditangkap kemarin. Ya siapapun itulah. Itu yang pertama. Siapa yang bayar keduanya lagi, Bung? Sudah pastilah negara-negara asing yang menginginkan Indonesia ini hancur dari dalam. Gitu. Ini asumsiku ya. Karena tahu nggak kalian ya? Ini bisa dikatakan ini contoh yang paling sederhana ya. Ini adalah istilah yang paling sederhana ya. Hanya orang bodoh yang mau menghancurkan bangsanya sendiri ya. Dan orang bodoh lah yang banyak dibayar oleh pihak asing untuk merusak sendiri bangsa itu dari dalam, kan begitu. Kenapa dibilang bodoh? Kalau pintar kita, bijak kita, sudah pasti kita berpikir bagaimana negara ini bisa lebih maju, berpikiran positif, berpikiran jauh maju ke depan. Nah, mereka ini kan berusaha mematahkan semangat kita. Mereka ini berusaha ya untuk menyerang pemerintah. Mereka ini berusaha ya untuk menghasut masyarakat untuk hilang kepercayaan kepada pemerintah. Kan begitu. Hati-hati ya, mereka ini bayaran. Menurutku. Karena apa? Sudah pasti ya, hanya negara luar lah yang menginginkan negaranya hancur. Ya, tidak mungkin negara Indonesia menginginkan negaranya sendiri hancur. Pasti ada campur tangan dari negara asing. Ya, jadi itulah ya. Jadi untuk kedatangan Bapak Rismond dan juga teman-teman nanti ke Rismond, Roy Suryo dan juga Egy Sujana ya. Kalau datang kalian ke UGM nanti, kalau misalnya apapun kesimpulan, apapun hasil, apapun jawaban dari UGM kalian terima, jangan kalian putar balikan. Kalian kan kebiasaan begitu. Jawaban yang diberikan nanti kalian rubah jadi B. Kan begitu. Kalian kan paling pintar, yang kanan ke kiri, yang atas jadi ke bawah. Iya kan? Nah itu dia. Nah nanti kalau misalnya lanjut lagi ke rumah Bapak Joko Widodo, Rismond, Roy Suryo dan lain-lainnya, datang dengan baik-baik, silaturahmi dengan baik-baik, permisi ya, dan pulang juga baik-baik. Jangan sampai ada yang bawa panci. Ya, tolong dulu pas pampres dijaga dulu bagian dapur dulu. Karena bahaya ini kalau menyangkut perpancian ini. Ya, karena gara-gara panci yang satu orang itu makan uang negara, merugikan negara itu. Tolong dulu harus ada 2 pas pampres di dapur ya. Jangan sampai nanti panci-panci di rumah Bapak Joko Widodo lenyap. Minta tolong dulu, karena yang satu itu bukannya bilang apa, kadang bisnis panci, kadang bisnis wayang, kadang juga bisnis kaos. Kan begitu ya kan. Jadi tolong dulu untuk bagian panci, kalau bisa dijaga ketat ya. Bawa itu AK-47 itu untuk jaga-jaga. Karena biasanya orang yang masuk ke dapur ini lebih berbahaya daripada orang yang masuk dari ruang tamu. Itu dia. Yang namanya maling gak pernah masuk dari ruang tamu, dari dapur. Apalagi kalau siang-siang. Dan juga untuk respon Sianipar, untuk pas pampres tolong ya, tolong dulu dikondisikan supaya mobilnya Rismond itu tertangkap kamera CCTV gitu, biar jangan ada alasannya lagi ya. Jangan lagi ada alasannya ini nanti mobilnya itu bannya disobek-sobek, kacanya dipecah. Kalau bisa sediakan dulu satu tempat ya, 5x5. Jadi di setiap sudutnya, di 4 sudut itu ada CCTV. Kalau perlu dari kolong itu juga ada CCTV.
Dari atas juga ada CCTV. Biar jangan beralibi dia lagi nanti. Ya, kaca mobilku dipecahkan. Setelah pulang dari Solo, kaca mobilku dipecahkan. Ya, ini orang nggak bisa dipercaya. Karena apa? Coba bayangkan kalian. Dia seorang ahli IT, kan begitu. Ya, dan dia katanya kemarin kan di apa namanya, di salah satu podcast mengatakan bahwa saya mendapat teror. Harusnya dia hati-hati dong. Kalau misalnya contohnya dia itu seorang yang merasa diteror, ya, harusnya dia itu memarkirkan kendaraan harus yang terjangkau dengan CCTV. Ini kok enggak? Itu satu, yang pertama mencurigakan. Ya kan begitu, ya. Baru yang kedua, ketika ditanya hostnya, kenapa enggak lapor polisi? Ketawa dia, percuma. Udahlah, ya. Jadi kalau kau lapor sebetulnya kepada kepolisian, justru di situ sebetulnya kau bisa meyakinkan publik bahwasannya kau juga itu kau itu menerima tekanan dan teror. Gak pintar kau, gak bijak kau, gak cerdas. Ya, orang makin curiga sama kau. Sama kayak majalah Tempe dikirim ke kepala babi, yang buka paketnya itu bukannya disuruh security atau dipanggil apa namanya pihak dari yang berwajib, kan begitu, mereka buka sendiri. Alah, udahlah, udah kebaca kalian semua. Oke, jadi itulah dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.